Amerika dan Rusia berebut investasi nuklir. Rusia kalah cepat, Amerika deal bangun kerjasama nuklir di Kalimantan Barat. Presiden Joko Widodo merestui penggunaan bahan baku nuklir di tambang Indonesia. Bisa ya, Bung Karno itu dengan kekuatan berpikir dan cara dia berpikir geopolitik dan negara baru lah kemarin. Anak kemarin sore lah kita. Iya. Kita on the block. Tahun 50-an ini kita on the block betul. Tiba-tiba menggentarkan dan Amerika langsung oke, kita bangun ini. Indonesia telah menerapkan perencanaan pembangunan rendah karbon yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka menengah nasional. Indonesia juga telah meluncurkan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai wujud komitmen Indonesia untuk memastikan agar kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat tidak merugikan lingkungan. Mendorong inovasi dalam memobilisasi sumber daya pendukung bagi implementasi pertumbuhan hijau. Ketersediaan, dukungan, pendanaan, dan transfer teknologi merupakan kunci sukses bagi pembangunan hijau bagi netralitas karbon. Oleh karena itu, Indonesia terbuka bagi investasi dan transfer teknologi. Sahabat Bagi Media, seperti yang kalian tahu, negara kita Indonesia sudah sejak lama merencanakan untuk membangun tenaga nuklirnya sendiri di negara Indonesia. Termasuk dua negara adiputra yaitu Rusia dan juga Amerika. Namun sepertinya Amerika pun lebih gercep alias gerak cepat. Pasalnya, Mimin kutip dari laman Kedutaan Besar Amerika di Indonesia mewartakan bahwa Amerika Serikat dan Indonesia pun kini telah resmi mengumumkan kerjasama energi bersih dengan nuklir reaktor modular kecil atau yang disebut dengan Small Modular Reactor yang disingkat SMR, di mana di bawah perjanjian kerjasama ini atau Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat telah memberikan hibah kepada PLN Indonesia Power untuk membantu menilai kelayakan teknis dan ekonomi pembangkit listrik tenaga nuklir yang diusulkan berlokasi di Kalimantan Barat. Kerjasama ini pun akan mencakup rencana pemilihan lokasi, rancangan pembangkit listrik, dan sistem interkoneksi penilaian dampak lingkungan dan sosial awal, penilaian risiko perkiraan biaya, dan tinjauan peraturan. Di mana selain itu kerjasama ini pun juga akan mencakup pendanaan baru sejumlah $1 juta untuk pembangunan kapasitas bagi Indonesia berdasarkan kemitraan yang sudah berjalan di bawah program infrastruktur dasar Departemen Luar Negeri Amerika untuk penggunaan teknologi SMR yaitu Small Modular Reactor yang bertanggung jawab. Nah, artinya Indonesia pun kini telah deal bekerja sama dalam bidang nuklir dengan Amerika. Rusia pun akhirnya kalah gercep, tapi tidak menutup kemungkinan Rusia juga masuk pasalnya. Rusia juga menawarkan hal yang berbeda, yaitu pembangkit nuklir terapung. Sementara dari Amerika, Indonesia pun kini kabarnya memilih NuScale Power of SLC yang berbasis di Oregonan, Amerika Serikat untuk melakukan pendampingan dalam kemitraan dengan anak perusahaan Fluor Corporation yang berbasis di Texas dan juga JGC Corporation di negara Jepang. Fasilitas dengan 462 megawatt yang diusulkan ini pun akan memanfaatkan teknologi SMR yaitu Small Modulator dari perusahaan NuScale. SMR ini pun disebut bakal menyediakan daya yang handal selama 24 jam, melengkapi sumber energi bersih lainnya, memiliki lahan yang fleksibel dan menggunakan tapak tanah yang kecil. SMR menggabungkan fitur keselamatan canggih termasuk desain untuk menahan cuaca ekstrim dan berbagai peristiwa seismik dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan spesifik jaringan listrik suatu negara dengan kemampuan untuk ditingkatkan sesuai kebutuhan. Akhirnya kini resmi Kalimantan pun bakal dibangun reaktor nuklir baru. Sahabat Bagi Media,
pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Kalimantan Barat memiliki beberapa manfaat potensial, seperti memberikan sumber energi yang dapat diandalkan, membantu mengurangi emisi karbon, mendukung pertumbuhan industri dan ekonomi, serta meningkatkan kemandirian energi Indonesia. Namun, keputusan untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir harus dipertimbangkan secara matang dan memperhatikan semua faktor yang terlibat, termasuk masalah keamanan, lingkungan, dan biaya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka!